Oke, jadi ini adalah kelanjutan dari slide yang kemarin ya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa konjungtivitis ini faktor etiologinya banyak sekali, kemudian durasinya setiap agen etiologi ini juga akan berbeda-beda, kemudian clinical signs-nya itu juga akan berbeda-beda. Jadi nanti di sini teman-teman bisa baca dan juga pelajari kira-kira kalau misalnya ada kasus suspek conjunctival disease itu alurnya yang harus dilakukan itu seperti apa ya. Jadi nanti kita amati dulu clinical signs-nya itu arahnya kemana, apa yang teman-teman temukan, kemudian kita rule out sesuai dengan yang ada di tabel yang sudah tertampil pada PPT ini. Ya, di sini teman-teman bisa lihat bahwa ada gambar kucing yang terinfeksi Chlamydophila felis yang mengakibatkan adanya konjungtivitis pada kucing muda. Ya, jadi kasus konjungtivitis yang disebabkan oleh Chlamydia ini merupakan kasus yang sering dijumpai di praktek sehari-hari, terutama pada kucing yang usianya memang di bawah dari 6 bulan. Chlamydophila ini dia merupakan bakteri intraseluler yang nanti akan menyerang epitel konjungtiva dan juga saluran pernafasan bagian atas. Nah, biasanya infeksi saluran pernafasan atas ini dia memang tidak berdiri sendiri. Infeksi dapat diikuti dengan herpes virus ataupun juga calicivirus. Walaupun sudah diberikan vaksinasi, seekor kucing itu tetap akan memiliki peluang untuk terkena infeksi dari Chlamydia ini karena memang antibodi tidak terbentuk secara maksimal. Selain itu, infeksi Chlamydophila ini juga dia itu sifatnya bisa berulang pada kucing dewasa. Nah, untuk penularannya ini juga bisa melalui kontak langsung maupun melalui udara jika kucing yang terinfeksi ini memiliki gejala klinis seperti bersin-bersin, ya. Kemudian untuk masa inkubasinya ini kurang lebih sekitar 4 sampai 14 hari. Jadi memang kalau kondisi lingkungannya ini sifatnya endemik, ini Chlamydia akan sulit dibasmi walaupun sudah dilakukan desinfeksi secara rutin. Nah, detail dari etiologi ini memang harus teman-teman pahami karena bagaimanapun sering saya sampaikan kalau kita harus memberikan edukasi kepada klien, karena saat ini kasus rinitis menahun itu banyak sekali teman-teman. Tapi ketika kucing dirawat inap di klinik, dia akan sembuh. Nanti setelah pulang, dia akan sakit lagi. Nah, itu kita harus curiga lingkungannya udah benar belum nih bersih dari agen infeksius gitu ya. Kemudian juga konjungtivitis karena Chlamydia ini umumnya itu diawali dengan konjungtivitis yang sifatnya itu unilateral, ya. Namun dia akan sangat cepat menular ke mata sebelahnya atau infeksinya menjadi bilateral dan tidak jarang ini akan disertai dengan discharge yang sifatnya purulen sehingga nanti kelopak mata tuh biasanya akan melekat ya, lengket dan diikuti dengan adanya kemosis, kemudian rinitis, kadang juga glositis yang parah. Chlamydia ini juga kadang itu bisa mengakibatkan efek ke kegagalan reproduksi sampai dengan abortus ya. Jadi hal ini memang disebabkan karena Chlamydia ini bisa menginfeksi area vagina. Nah, untuk diagnosa dalam praktek sehari-hari biasanya kita
berdasarkan dari clinical science, kemudian sejarah penularan, dan juga pembuatan preparat sitologi atau mungkin dengan kultur ya, walaupun tidak semua klinik melakukan kultur terhadap bakteri Chlamydia ini. Nah, nanti selain dengan uji-uji tersebut, itu bisa juga dilakukan dengan pemeriksaan serologis, kemudian pemeriksaan PCR, ya. Tapi memang kelemahannya untuk pemeriksaan serologis dan PCR biayanya agak lumayan. Oke, kemudian untuk ke terapi yang chlamydia ini, jadi salah satu terapinya di sini disebutkan bahwa pemberian doxycycline secara oral selama kurang lebih 3 minggu dan topikal tetracycline ini hasilnya bagus ya. Jadi pada kasus chlamydia yang sistemik, memang antibiotik yang disarankan salah satunya adalah doxycycline dengan dosis 5-10 mg per kilogram berat badan ataupun amoxicillin clavulanik ya, dosisnya 25 mg per kilogram berat badan. Nah, selain uh, aman, amoxicillin clavulanik ini juga dia bisa digunakan pada kucing bunting dan juga kucing kitten yang usianya itu di bawah 9 bulan. Sementara untuk konjungtivitisnya ini nanti bisa diberikan salep mata ya, bisa tetracycline, bisa chloramphenicol ya. Nah, pengobatannya ini minimal 4 minggu. Makanya kalau misalnya di klinik hewan kuningan, nanti teman-teman koas, teman-teman praktikum, pengobatan hanya diresepkan dalam waktu 5 hari, 7 hari, sedangkan penyebabnya adalah arahnya ke chlamydia, ya harus kontrol sebelum obat habis. Ya, karena di beberapa referensi pengobatan minimal 3 minggu sampai 4 minggu. Nah, kemudian untuk advice kepada pemilik, jadi karena kebanyakan pecinta kucing ini sering melakukan street feeding, ya. Street feeding ini pasti kan nanti akan melakukan sentuhan kepada kucing yang ada di jalan, sedangkan kita tidak tahu apakah dia sedang masa infeksi atau tidak. Itu pencegahan sederhananya adalah selalu mencuci tangan menggunakan desinfeksi setiap kali menangani atau menyentuh kucing yang kita tidak tahu asal-usulnya, ya. Kemudian selalu menjaga kebersihan, cuci tangan setelah dari luar sebelum kita memberikan makan untuk kucing yang ada di rumah. Kemudian juga selain itu, ketika ada kucing yang kita curigai, ini sebaiknya dilakukan isolasi dengan menggunakan standar sterilisasi yang baik. Nah, kemudian di sini ada juga gambar konjungtivitis akibat infeksi dari herpes virus ya pada kucing yang usianya 6 bulan juga. Kemudian dia itu konjungtivanya mengalami hiperemi ya. Kemudian ada discharge purulen juga. Saya mungkin tidak akan menjelaskan secara detail terkait dengan herpes virus karena saya lihat sudah disampaikan oleh Dokter Hari di materi sebelumnya. Jadi mungkin di sini saya cuma menekankan beberapa hal bahwa kejadian konjungtivitis akibat infeksi feline herpes virus ini discharge-nya ini di awal pada umumnya dia akan tampak serus ya. Kemudian akan berkembang menjadi mukopurulen jika memang disertai dengan infeksi bakteri. Nah, di awal ketika discharge-nya ini masih bersifat serus,
Apabila tidak dilakukan pengobatan, maka nanti akan terjadi simbleparon dan lambat laun akan terbentuk selaput yang nanti akan menutupi kornea secara total. Nah, apabila kornea sudah tertutup, kornea sudah tidak bisa diperbaiki lagi dan akan berakhir pada kebutaan. Ya. Kemudian gejala lain yang mungkin nanti akan teman-teman temukan pada kucing yang terinfeksi herpes virus itu ada fotofobia, kemudian ada kemosis, ada juga lepuh kecil dan juga luka pada mukosa bukal. Selain itu, kucing pada infeksi herpes virus ini juga bisa mengalami kerusakan pada daerah punta lacrimalis yang nanti akan mengakibatkan penyumbatan dan berakhir pada epipora permanen. Oke, kalau untuk sindrom okular herpes virus ini biasanya ketika dia menyerang usia 2-4 minggu, gejala klinis yang tampak itu antara lain adalah konjungtivitis parah, kemudian rinitis, trakeitis, keratitis, dan juga luka pada kornea. Sedangkan pada usia 4-6 bulan ini biasanya gejala yang timbul adalah konjungtivitis yang sifatnya akut dan diikuti dengan infeksi saluran pernafasan atas yang lamanya itu kurang lebih 10-14 hari. Kemudian ketika dia menginfeksi kucing yang usianya di atas 6 bulan, ini gejala klinis yang biasa kita temukan adalah konjungtivitis yang sifatnya ringan, keratitis dengan luka dendritik, kemudian discharge pada mata dari serus sampai purulen. Nah, sepertinya kemarin sudah saya sampaikan bahwa pengobatan untuk gangguan okuler karena herpes virus ini sangat bergantung pada klien dan juga tingkat keparahan dari infeksi ya. Jika memang bentuknya ringan, ini pengobatan bisa kita lakukan secara simptomatis menggunakan salep mata atau tetes mata yang dia itu mengandung antibiotik. Kemudian sebelum diberikan pengobatan ini harus dibersihkan terlebih dahulu dari eksudat yang menempel. Nah, kemudian pemberian salep atau tetes mata ini boleh diberikan sampai 6 kali sehari jika memang dicurigai ada kemungkinan ikutan infeksi chlamydia ataupun mycoplasma. Nah, untuk antivirusnya sendiri sampai saat ini memang belum banyak digunakan ya. Kemudian untuk yang satu lagi adalah gambar ketika kondisi kucing mengalami konjungtivitis akibat infeksi kalisivirus. Ya, pada kucing yang usianya ini adalah 4 bulan ya. Jadi memang kalisivirus ini juga menyerang saluran pernafasan dan dia bisa mengakibatkan adanya konjungtivitis. Kalisivirus juga saya lihat sudah banyak dibahas di PPT-nya Dr. Hari, jadi saya tidak akan menjelaskan secara detail di sini. Nah, ini adalah beberapa gambaran yang nanti akan teman-teman temukan ketika teman-teman melakukan sitologi dari pengambilan sampel pada kondisi konjungtivitis ya. Nah, di sini di gambar A itu teman-teman bisa melihat bahwa sel epitel konjungtiva yang normal itu seperti ini pada gambar A. Kemudian gambar B ini adalah terdapat konjungtival limfoma. Gambar C ini menunjukkan bahwa sel epitel dari konjungtiva ini mengandung melanin. Nah, untuk yang C ini adanya
butiran melanin pada sel epitel konjungtiva. Jadi memang melanin ini jumlahnya bervariasi dan dapat diidentifikasi bentuknya sebagai butiran yang berwarna hijau tua ya hingga hitam pada saat dilakukan pewarnaan dengan menggunakan ginsa, dan dia itu bisa meningkat ketika terjadi konjungtivitis kronis ya, walaupun eh, di kondisi normal bisa ditemukan, tetapi jumlahnya tidak akan sebanyak ketika kondisi konjungtivitis kronis. Kemudian yang D, ini teman-teman bisa melihat bahwa di sini ada badan inklusi dari chlamydia di sitoplasma sel epitel kucing yang mengalami konjungtivitis. Nah, untuk ini adalah treatment ya. Tadi udah sempat kita bahas juga terkait dengan treatment. Ada yang dia itu sifatnya topikal ya, ada yang bisa diinjeksi juga. Tetapi memang ketika kita memilih terapi, itu ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Salah satunya adalah eh, agen penyebab, kemudian kondisi, ya, tingkat keparahan dan lain sebagainya. Nah, di sini teman-teman bisa pelajari kira-kira terapi yang bisa digunakan untuk kasus konjungtivitis itu apa saja. Ya, ini juga masih lanjutan dari terapi. Jadi antiviral ini untuk ocular herpes yang bisa digunakan antara lain adalah iduxuridin 0,1% ya, diberikan 4 sampai 6 kali sehari selama 2 sampai 4 minggu. Kemudian beberapa referensi menjelaskan bahwa acyclovir sebagai antivirus ini tidak cukup efektif pada kasus herpes virus. Kemudian famciclovir ini bisa digunakan secara peroral dengan dosis 40 mg per kilogram berat badan selama 3 minggu. Ini dapat mengurangi gejala klinis. Kemudian lisin ya. Lisin juga dapat diberikan, yang fungsinya dari lisin sendiri adalah untuk mengurangi replikasi dari virus. Untuk dosisnya 250 sampai 500 mg per ekor. Nanti diberikan selama 3 minggu juga. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa untuk penyakit virus ini kan sebenarnya di manusia pun ketika kita terkena flu gitu ya, salah satu kuncinya adalah hindari stres, kemudian dokter akan bilang istirahat yang cukup, makan makanan yang sehat ya. Bahkan kalau pada anak-anak ini biasanya kalau belum 3 hari demamnya itu nggak turun tuh nggak apa-apa gitu. Karena memang itu adalah proses infeksi yang nanti setelah 3 hari biasanya akan turun gejala klinisnya. Jadi pada kucing pun saya rasa sama ya. Infeksi virus itu kuncinya adalah imunitas dari kucing itu sendiri ya, dan imunitas itu bisa diganggu dengan adanya atau dengan tingginya kadar kortisol yang ada di dalam tubuh. Kita ketahui bahwa kadar kortisol ini akan meningkat ketika kondisi kucing itu stres. Ya, makanya kan banyak sekali nih kasus rinitis ya, kemudian konjungtivitis, itu ditemukan di shelter atau penampungan kucing, anjing yang memang populasinya ini banyak ya, sehingga tips untuk klien nanti ketika ada kucing yang mengalami infeksi saluran pernafasan atas dan juga konjungtivitis yang arahnya itu ke infeksi virus gitu ya. Salah satu advice-nya adalah populasi nggak boleh berlebihan, minimalisir lalu lintas kucing
ya, dari luar. Kemudian ketika kucing itu dititipkan, jadi biasanya pada momen-momen tertentu ini klien akan menitipkan anabulnya ke pet shop gitu ya. Nah, sebaiknya pada saat dititipkan itu atau mungkin pada saat ada cuaca ekstrim ya, itu bisa ditambahkan dengan suplemen vitamin ya. Kemudian kurangi juga penggunaan Elizabeth Kolar ya. Batasi pemberian obat bebas yang tidak tahu kandungannya itu apa. Kemudian yang dia itu belum teregistrasi, kemudian batasi juga pemberian kortikosteroid dan obat-obat yang sifatnya imunosupresif, dan bisa kita berikan probiotik supaya imunitasnya baik. Ya, sekarang kita masuk ke kornea ya. Jadi konjungtiva dan juga permasalahan pada konjungtiva sudah selesai, sekarang kita masuk ke kornea. Mungkin kita ke anatominya dulu. Jadi kornea ini merupakan bagian transparan dari mata yang terletak pada lapisan terluar ya, atau tunica fibrosa, dan dia itu menutupi iris, pupil, dan juga anterior chamber. Nah, kornea ini merupakan lapisan yang tipis, tebalnya itu kurang dari 1 mm. Dia sifatnya transparan, avaskuler, dan dia memiliki plexus saraf sensorik yang padat. Dia juga merupakan reseptor dari free nerve ending ya. Dikarenakan struktur kornea ini transparan, maka salah satu fungsi dari kornea adalah sebagai kekuatan refraksi terbesar pada mata. Kornea juga dia itu memiliki saraf yang tidak dilapisi oleh mielin ya, dan dia itu sangat peka terhadap sentuhan, suhu ataupun zat kimia. Ya, jadi dia sifatnya ini sensitif. Nah, pada kornea ini tidak terdapat pembuluh darah ya, sehingga oksigen yang dibutuhkan oleh kornea ini akan langsung diperoleh dari udara luar. Sedangkan untuk nutrisi diperoleh dari difusi cairan. Nah, difusi cairan ini masuk ke kornea melalui 2 jalur. Jalur pertama itu dari luar melalui air mata, sedangkan jalur kedua ini dari dalam, yaitu dari aqueous humor. Ya, untuk ukuran kornea sendiri setiap hewan ini berbeda-beda ya. Untuk hewan nokturnal ini ukurannya dia relatif lebih besar jika dibandingkan dengan hewan diurnal, dan ketebalan kornea pun juga setiap hewan bervariasi. Jadi pada anjing dan kucing ini bagian sentral dari kornea ini lebih tebal dan nanti akan menipis pada bagian perifer. Nah, sedangkan pada manusia ini kornea perifernya lebih tebal daripada bagian sentral. Kemudian bentuk dari kornea sendiri ini juga bervariasi ya. Pada anjing dan kucing ini bentuknya bulat, sedangkan pada kuda dan sapi ini berbentuk seperti buah pir gitu. Kemudian untuk komposisi ya, mungkin teman-teman perlu tahu komposisi dari kornea ini terdiri atas 81% air, 18% kolagen, dan 0,04% ini lemak. Ya, di mana pada lapisan epitelium dan endotelium ini mengandung lemak yang paling banyak. Dan membran pada kornea ini merupakan membran semi permeabel sehingga memungkinkan obat ini bisa masuk ke dalamnya. Ya, kemudian di sini ada keratitis. Jadi keratitis ini adalah kondisi peradangan pada kornea.
Jadi keratitis ini bisa disertai dengan adanya luka ya, atau sering disebut dengan ulcerative keratitis, atau bisa juga tanpa luka. Nah, untuk agen penyebabnya ini banyak ya. Salah satunya adalah kelainan anatomi dari kelopak mata, tadi sudah kita pelajari di depan. Kemudian kelainan pertumbuhan bulu mata, ya. Kemudian ada autoimun, trauma, iritasi, kelainan tiroid film, dan kelainan kelenjar air mata. Nah, sering juga keratitis ini kita jumpai pada feline herpes virus. Dan untuk identifikasi ada tidaknya keratitis, ini salah satu metode diagnosa yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan fluorescent test. Ya, ini adalah contoh pengaplikasian fluorescent test ya. Nah, selain keratitis yang tadi kita sebutkan bahwa bisa disebabkan karena banyak hal, salah satunya feline herpes virus, di sini ada beberapa gambar. Yang pertama, ini kalian bisa melihat adanya keratomalacia pada anjing dengan bakterial keratitis. Jadi memang pemeliharaan dan perbaikan matrik ekstraseluler atau yang sering disingkat dengan ECM pada stroma di kornea ini perlu keseimbangan antara sintesis, degradasi, dan juga perombakannya. Nah, enzim proteolitik yaitu proteinase ini memiliki peran dalam pergantian dan perombakan stroma kornea secara lambat. Nah, apabila degradasi ini terjadi secara berlebihan pada jaringan sehat yang dia itu dicegah oleh inhibitor proteinase yang ada di kornea, salah satunya adalah alfa 1 proteinase inhibitor, kemudian alfa 2 makroglobulin, dan juga tissue inhibitor of matrix metal proteinase MMPTS ya. Ini degradasi patologis dari kolagen dan proteoglikan pada stroma kornea ini terjadi ketika ada keseimbangan antara proteinase dan inhibitor dari proteinase. Jadi ketika degradasi cepat stroma kornea dikaitkan dengan beberapa ulkus kornea yang disebabkan oleh enzim proteolitik yang bekerja pada kolagen, proteoglikan, dan komponen lain dari ECM stroma. Sehingga kondisi tersebut disebut dengan keratomalacia. Ya. Oke, kemudian untuk gambar kedua ini ada superficial corneal pigment pada anjing pug ya dengan kronik pigmentary keratitis. Jadi pigmentasi pada kornea memang paling sering ditemukan pada anjing dan dikaitkan dengan adanya peradangan kronis. Jadi pigmentasi kornea ini ditemukan pada kelainan seperti keratitis superficial yang dia itu sifatnya kronis ya, dan biasanya dia ditemukan pada anjing dari breed German Shepherd, kemudian sindrom keratitis pigmentasi pada ras Brachycephalic juga. Nah, yang mungkin berupa distrofi pigmentasi atau epitel, kemudian bisa juga keratokonjungtivitis sika ya atau sering disingkat dengan KCS, atau bisa juga karena keratitis ulceratif kronis. Jadi memang ketika ada pigmentasi pada kornea itu berarti ada indikasi ke kelainan ya, entah itu sifatnya infeksius maupun non infeksius.
Nah, proses, terjadinya pigmentasi ini disebabkan karena apa? Karena adanya migrasi sel melanosit dari jaringan limbal dan juga perilimbal, sehingga terjadi, pigmentasi pada kornea. Oke, kemudian gambar selanjutnya di sini teman-teman bisa melihat adanya deposit dari pigmen yang ada di surface endotel kornea. Ini akibat adanya ruptur dari uveitis ya. Jadi memang adanya pigmen melanin dalam sel endotel ataupun sel epitel kornea. Ini bisa terjadi pada anjing maupun kucing. Nah, hal tersebut merupakan indikasi adanya keratitis yang sifatnya itu aktif, ya. Bisa juga hal tersebut terjadi pada kondisi eh, infiltrasi sel inflamasi pada stroma, kemudian adanya jaringan granulasi, ya. Kemudian untuk adanya pigmen yang dia itu mengendap di permukaan endotel kornea ini bisa juga akibat adanya pecah kista di uvea ya. Beberapa kista uvea yang utuh ini dia akan tetap berada di ruang anterior dan dia memang berdekatan dengan endotel kornea. Kemudian untuk gambar selanjutnya adalah adanya edema kornea pada anjing ya, di mana hal ini bisa dikaitkan dengan berbagai penyebab. Salah satunya adalah distrofi endotel, kemudian adanya degenerasi terkait dengan usia, kemudian kerusakan endotel yang hubungannya dengan membran pupil yang persisten, kemudian trauma mekanik, reaksi toksik, uveitis anterior, endotelitis, glukoma, neovaskularisasi, ataupun ulcerasi. Jadi, kondisi distrofi endotel ini bisa terjadi pada beberapa ras ya, termasuk Boston Terrier, Chihuahua, Dachshund, dan juga German Shepherd ya. Jadi, untuk edema pada kornea ini memang erat hubungannya dengan perubahan endotel yang sering ditemukan pada uveitis anterior pada anjing. Ya, sering juga ditemukan pada peradangan intraokuler sehingga mengakibatkan adanya edema kornea karena adanya peningkatan permeabilitas dari endotel dan juga penurunan aktivitas dari pompa Na+ dan juga K+ ya, ATPase. Kemudian bisa juga karena adanya hepatitis ya, kenain hepatitis ya, ini juga bisa mengakibatkan kondisi corneal edema dan banyak lagi saya rasa penyebab dari corneal edema ini. Oke, nah di sini yang gambar kiri teman-teman bisa melihat adanya dermoid atau koristoma ya. Jadi dermoid ini merupakan kondisi di mana jaringan yang normal tapi berada di posisi yang abnormal ya. Dermoid ini akan sering ditemui terjadi di limbus temporal dan juga sering ditemukan pada kelopak mata, konjungtiva, kornea, atau kombinasi dari beberapa struktur di atas. Nah, dermoid ini memungkinkan mengandung epitel berkeratin, rambut, pembuluh darah, jaringan fibrus, ya, lemak, kemudian saraf, kelenjar otot polos, dan juga tulang rawan. Nah, dermoid ini bahkan dia itu bisa ditemukan semenjak kondisi hewan ini lahir, tetapi mungkin tidak akan langsung dikenali ya secara klinis sampai anjing ataupun kucing ini berusia beberapa minggu. Nah, jika nanti kondisi tersebut ini akan mengiritasi atau menghalangi penglihatan, biasanya solusi dari kondisi dermoid ini adalah dilakukan tindakan pembedahan ya.
Prosedurnya itu bisa dengan keratektomi lamelar superficial, gitu ya. Oke, gambar selanjutnya ini terkait dengan persisten pupilari membran pada anjing atau sering disebut sebagai PPMS. Ini merupakan kondisi di mana terdapat lesi yang sering ditemukan pada banyak ras anjing dan diketahui ini dia bisa diturunkan ya pada beberapa ras anjing. Jadi PPMS ini muncul dari iris dan dia ini merupakan suatu kegagalan struktur pembuluh darah embrionik untuk mengalami regresi gitu ya. Jadi nanti akan terjadi kekeruhan kornea dan juga lensa yang akan melekat ya dengan si PPM ini. Nah, nanti kekeruhan kornea yang sifatnya ini bisa vokal maupun difus ini akan sering teman-teman temukan gitu. Oke, gambar selanjutnya di sini ada keratitis ulceratif akibat dari canine herpes virus ya. Jadi memang infeksi dari canine herpes virus akhir-akhir ini dikenali sebagai penyebab dari keratitis ulceratif atau non-ulceratif pada anjing dari segala usia. Ya, meskipun infeksinya ini laten, ada di mana-mana pada banyak ras anjing di seluruh dunia ya. Penyakit kornea yang erat hubungannya dengan infeksi canine herpes virus ini eh, tidak banyak dilaporkan ya. Kejadiannya ada tetapi tidak banyak dilaporkan. Nah, lesi kornea ini bisa berkembang selama proses infeksi dari canine herpes virus yang dia itu sifatnya berulang ya. Keratitis akibat infeksi dari canine herpes virus ini biasanya paling sering terjadi dan tingkat infeksinya ini parah ya ketika kondisi imunitas anjing ini memang lemah gitu. Jadi bisa ditemukan pada anjing yang usianya ini muda atau mungkin sedang mengalami imunodefisiensi. Kemudian bisa juga ditemukan pada anjing yang dia itu tua ya. Jadi memang untuk manifestasi klinisnya ini bisa diamati di area kornea ya. Bisa juga dia mengakibatkan adanya ulkus kornea ya. Kemudian apa namanya? Gangguan pada lapisan dendritik. Nah, untuk diagnosanya sendiri kalau di beberapa buku ini menyarankan untuk canine herpes virus diisolasi virusnya kemudian bisa dilakukan dengan PCR gitu ya. Kemudian untuk pengobatannya sebenarnya mungkin hampir sama dengan kucing ya yang terkena dengan feline herpes virus, tetapi di sini disarankan untuk pemberian obat untuk mencegah terjadinya infeksi sekunder pada kornea yang sudah terkena efek dari si canine herpes virus ini ya. Bisa diberikan antibiotik secara topikal ya. Kalau untuk terapi antivirusnya bisa idosuridin 0,1% ataupun 0,5% cidofovir ya. Ini bisa digunakan untuk canine herpes virus 1. Nah, kemudian yang gambar sebelah kanan ini adalah luka bakar ya pada anjing juga yang dia mengakibatkan keratitis ya.
Jadi memang selain agen dari infeksius, ada juga penyebab keratitis yang dia itu sifatnya non-infeksius, salah satunya adalah bahan kimia. Nah, ini adalah predisposisi beberapa breed anjing yang dia itu tinggi resikonya terhadap kronik superficial keratitis dan juga umurnya. Ini kira-kira di umur berapa dia rentan terkena si kronik superficial keratitis. Oke, kita masuk ke manajemen terapi pada kondisi keratitis dan juga bagaimana advice yang nanti bisa diberikan kepada klien. Saya rasa tidak perlu saya jelaskan, teman-teman bisa baca sendiri ya. Nah, ini juga ada beberapa terapi yang bisa dipilih untuk menangani kondisi gangguan pada kornea untuk hewan kecil. Serta fungsinya, mekanisme kerjanya seperti apa. Oke, kita lanjut ke penyakit pada mata selanjutnya yaitu uveitis ya. Jadi yang dimaksud dengan uvea ini adalah 3 bagian mata, yaitu terdiri dari iris, badan siliaris, dan juga koroid. Nah, yang dimaksud dengan uveitis ini adalah kondisi peradangan pada ketiga bagian tersebut. Ya, uveitis ini dia bisa bersifat anterior. Jadi untuk uvea anterior itu adalah iris dan badan siliaris. Dia ini berfungsi sebagai tempat blood barrier pada mata yang secara normal ini akan menjaga protein bermolekul besar masuk ke dalam anterior chamber. Ya, sementara untuk koroid ini masuk dalam uvea yang posterior dan dia itu mengandung tapetum cellulosum pada anjing ya. Jadi uvea ini dia kaya akan pembuluh darah dan dia ini imunosensitif sehingga anterior uvea ini dia rentan sekali terjadi peradangan jika memang ada iritasi ataupun benturan. Nah, peradangan pada anterior uvea ini jika tidak segera ditangani maka nanti akan menjalar sampai ke koroid sehingga awalnya cuma uveitis anterior, nanti kalau udah sampai koroid dia akan menjadi uveitis posterior. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ternyata memang penyebab dari uveitis ini banyak sekali dan setiap hewan ini agennya bisa berbeda-beda ya. Nanti teman-teman bisa lihat gitu di PPT ini dan juga bisa pelajari kira-kira agen infeksius yang bisa mengakibatkan kondisi uveitis pada anjing, kucing, ya, kuda, sapi, kemudian domba, itu apa aja di sini. Nah, ini adalah perbedaan gejala klinis ketika terjadi uveitis anterior, uveitis posterior. Ya, jadi nanti teman-teman bisa membedakan kira-kira ketika pada saat melakukan pemeriksaan itu yang ditemukan apa saja, arahnya ke uveitis anterior atau sudah sampai ke posterior. Hal tersebut nanti akan berpengaruh terhadap pemilihan terapi. Gitu ya.